Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada siyam fi syahri Ramadan wa anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin, bila mana kita ingin mendapatkan keberkahan, rahmat dan cinta serta belayan kasih sayangnya Allah di dalam hidup ini, maka hendaklah kita senantiasa berhati-hati mencari sahabat sebagai teman kita. Karena baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat dan pandangan kepada umat ini. Apa kata beliau? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhaliluh. Sesungguhnya seseorang itu senantiasa condong mengikuti agama temannya. Falyanzur man yukhaliluh. Maka hendaklah kamu berhati-hati di dalam mencari sahabat sebagai teman. Itu artinya Bapak Ibu, jikalaulah sahabat dan teman kita yang mana hati dan ruhaninya telah terinstal rasa Tuhan dan kesadaran Tuhan di dalam kolbunya, maka kita sebagai teman dan sahabatnya mudah-mudahan hati juga hidup kesadaran Tuhan di dalam rohani ini, sehingga kita bisa merasakan akan kehadiran dan kedekatan Allah itu pada diri kita ini jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Inilah sebenarnya yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada diri kita ini. Supaya hati kita ini betul-betul telah hidup kesadaran Tuhan di dalam ruhani itu. Makanya apa kata Nabi kepada kita? Kun ma'allah. Fa in lam takun ma'allah, fa kun kana ma'aman ma'allah. Hiduplah kamu selalu bersama Allah. Hadirkan hati ini. Hadirkan jiwa kita ini untuk selalu bersama Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Apapun aktivitas yang kita perbuat dalam kehidupan ini, itu aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini hanya 3 hal bentuknya. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Jadi dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, ruhani kita itu mesti hidup selalu bersama Allah. Jangan kita itu beraktivitas, berbuat, bergerak, dan diam itu berdasarkan dorongan keinginan hawa nafsu kita. Nah, siapa yang berbuat berdasarkan dorongan keinginan hawa nafsunya? Tidak biqudratillah, tidak pula wal iradatillah. Maka selama hayat di kandung badan, diri kita ini selalu dalam keadaan
najis batin. Di mana letaknya diri kita ini sepanjang hayatnya dikatakan najis batin? Pada saat kita tidak mampu memandang akan wujudnya Allah yang nyata pada sekalian alam dan sempurna pada diri kita ini. Padahal hanya diri Allah semata-mata yang ada. Itu maknanya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka inilah yang dikatakan namanya dengan syirik itu. Ya. Disitulah letaknya kita itu selalu menyanding-nyandingkan diri kita dengan Tuhan. Pada saat bagaimana kita menyandingkan diri kita dengan Tuhan? Pada saat kita tidak mampu memandang diri Allah yang wujud semata-mata. Sehingga ketika kita tidak mampu memandang diri Allah cuma yang ada semata-mata, itu artinya bahwa ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka pada saat kita merasa diri kita ini bersifat sama dan basar serta kalam, ketika itu sebenarnya kita telah merampok haknya Allah itu. Padahal yang bersifat sama, basar dan kalam itu hanya Allah. Kan Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Allah cuma satu-satunya. Dikatakan Allah itu satu-satunya karena tidak ada duanya. Tak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada yang lain selain daripada dirinya, karena Allah cuma satu-satunya, ya, maka disitulah kita mesti memahami, ya, bahwa yang wujud secara mutlak itu hanya Allah. Itulah yang dikatakan namanya di dalam sifat 20 itu ada namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat wujud. Nafsiyah itu artinya kan diri. Dirinya cuma yang ada. Dirinya cuma satu-satunya. Kalau dirinya cuma yang ada, dirinya cuma satu-satunya, itu maknanya tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada yang lain selain daripada dirinya, maka disitulah letaknya yang dikatakan kita sudah merampok haknya Allah tadi. Itu yang disebut namanya dengan syirik. Orang yang syirik kata Allah, karena dia tidak mampu memandang aku di atas segala-galanya, aku yang wujud dan aku yang bersifat, maka disitulah Allah memberikan vonis kepada dirinya. Apa vonis yang Allah berikan kepada dirinya? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik itu orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang yang tidak memurnikan akan wujud keesaan Allah pada alam dan pada dirinya, maka sesungguhnya dirinya itu adalah najis. Nah, kalau dirinya dikatakan najis, maka apapun macam dan bentuk ibadah dan ketaatan yang maka kerjakan, kalau dirinya itu najis, maka ibadahnya itu menjadi ibadah yang hampa. Ibadah yang batal, ibadah yang sia-sia. Inilah ibadah yang tertipu di dalam hidupnya. Dia menyangka dan mengira bahwa dirinya telah melakukan suatu ibadah dan ketaatan yang terbaik di hadapan Allah, padahal tanpa dia sadari, dia telah menggugurkan ibadah dan amal soleh yang ia kerjakan. Itu disebabkan karena mereka telah menyandingkan keakuan dirinya dengan Allah. Allah bersifat wujud, dia juga mengaku bersifat wujud. Padahal wujudnya itu nyatanya wujudnya Allah. Allah itu wujud dengan sendirinya. Ya.
Allah bersifat sama dan basar, dia mengaku pula bersifat sama dan basar. Padahal sifat sama dan basar yang ada pada dirinya itu sebenarnya kenyataan daripada sama dan basarnya Allah. Allah bersifat kalam, bersifat ilmu, bersifat kuda, iradat, dan hayat. Lalu mereka juga merasa dirinya yang bersifat kalam, ilmu, kuda, dan iradat. Padahal sifat kalam, ilmu, kuda, dan iradat serta hayat yang pada dirinya itu sebenarnya kenyataan nyatanya kalam, ilmu, kuda, iradat, dan hayat semata-mata. Jadi ketika mereka tidak mampu memahami dan menyadari bahwa Allah itu yang wujud dan bersifat, disitulah letaknya bawah dirinya itu disebut najis batin. Ini yang disebut namanya dengan syirik tadi. Jadi inilah pandangan kita di dalam hidup ini, bagaimana kita mampu memurnikan wujud keesaan Allah itu pada alam dan pada diri kita ini. Sehingga diri kita ini betul-betul fana. Diri kita ini betul-betul hapus di dalam wujud keesaan Allah. Jadi sadarilah sesadar-sadarnya. Pahami sepaham-pahamnya bahwa Allah lah yang wujud dan Allah lah yang bersifat. Kita tidak pernah wujud dan tidak pula pernah bersifat. Ini yang dikatakan diri yang la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita sudah memahami itu, Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang tunggal, Allah cuma yang esa, Allah cuma satu-satunya. Diri kita tidak pernah wujud, diri kita tidak pernah bersifat sejak mula jadinya. Itu namanya Bapak Ibu telah bersama Allah namanya. Itu yang telah bersama Allah. Nah, kalau kita belum sampai paham kita, belum sampai makom dan derajat kita hidup bersama Allah, maka apa kata Nabi? Fa in lam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah. Siapa yang belum bisa hidup bersama Allah, belum terbuka rahasia Tuhan yang nyata dan wujud pada dirinya, dia juga tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Fakun ma'aman kana ma'allah. Maka hendaklah kita senantiasa hidup selalu beserta orang-orang yang telah bersama Allah. Itu maknanya. Carilah teman, cari sahabat. Cari kawan, cari guru, cari mursyid. Yang mana teman, sahabat, kawan, guru, dan mursyid itu hati dan rohaninya telah benar-benar bersama Allah. Jadi kalau sahabat kita, guru kita, mursyid kita, yang mana hati dan rohaninya telah bersama Allah, maka mereka lah yang akan mampu menghantarkan rohani kita untuk bisa liqo dan bermusyahadah dengan Allah. Inilah yang dikatakan Nabi. Fa innahu yusiluka ilallah. Apabila kamu sudah mendapatkan sahabat yang soleh, sahabat yang telah mengenal Allah dan mengenal akan dirinya, sahabat yang telah bermakrifat kepada Allah, yang mana hubungan dirinya dengan Allah tidak ada jarak dan batas. Kalau dikatakan jauh, jauhnya tidak berantara. Kalau dikatakan dekat, dekatnya tidak bersentuhan. Karena Allah memang yang awal dan yang akhir. Allah cuma yang zahir dan yang batin. Hanya Dia semata-mata. Karena diri kita ini adalah bentuk lain daripada dirinya. Maka Dialah sebenarnya
yang mampu menghantarkan ruhani kita untuk bisa liqa dan bermusyahadah dengan Tuhan itu. Maka disinilah rahasianya hidup itu. Kalau kita ingin hidup kita mendapatkan keberkahan, rahmat, cinta, dan balayan kasih sayangnya Allah. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi. Untuk kita semua, untuk anak-anaknya kita. Ya. Pesannya Nabi apa? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhaliluh. Maka berhati-hati kita mencari sahabat sebagai teman hidup kita. Karena manusia itu begitu. Dia senantiasa condong mengikuti gaya hidup agama yang ada pada temannya sebagai sahabat hidupnya. Nah, kalau bahasa orang tua kita, Bapak Ibu, ya, kalau kita berkawan dengan orang yang soleh, dengan orang yang taat, insya Allah kita akan menjadi orang yang soleh dan orang yang taat. Kalau kita mendapatkan kawan dan sahabat yang mana hati dan rohaninya telah hadir bersama Allah, mudah-mudahan hati dan rohani kita juga mampu untuk bersama Allah. Nah, tapi kalau kita mendapatkan kawan dan sahabat yang hati dan rohaninya tidak bersama Allah, hati dan rohaninya bersama nafsunya, bersama dunianya, maka hati dan rohani kita juga selalu bersama nafsu dan dunianya. Nah, ibarat Bapak Ibu kita berteman dengan orang penjual minyak wangi namanya. Nah, walaupun kita tak beli minyak wanginya, parfumnya, minimal kita dapat apanya? Dapat wanginya. Ya. Nah, tapi kalau berkawan dengan orang pandai besi, orang yang buat parang, orang yang buat pisau, walaupun kita tak beli pisau dan parangnya, juga kita minimal dapat apanya? Dapat pisaunya, dapat baunya. Hah? Ya, maknanya apa? Ya. Kalau kita dapat kawan pauta, awak akan menjadi orang yang pauta, Wak. Kalau kita dapat kawan orang yang pendiam, menjadi orang pendiamnya, Wak. Nah, jadi kalau dapat kawan ulama, dapat kawan yang soleh, dapat kawan orang yang bermakrifat, insya Allah kita akan menjadi ulama soleh dan bermakrifat. Nah, inilah maknanya itu. Karena hidup kita ini bagaimana kita nanti mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah itu dengan selamat. Ya. Makanya orang yang bisa selamat pulang dan kembalinya kepada Allah itu tentu adalah orang-orang yang telah bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu maksudnya di mana hati dan jiwanya itu telah patuh dan jinak kepada Allahnya. Ini yang Allah katakan, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mana hati dan jiwanya itu telah jinak dan patuh kepada Allah. Dia selalu berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Dia hidup selalu bersama Allah, memandang bersama Allah, mendengar bersama Allah, berkalam bersama Allah, berdiri, duduk, dan berbaring bersama Allah, hidup dan matinya bersama Allah. Tak ada lagi namanya keakuan dirinya di situ yang berbuat, walaupun itu sebesar zarah. Itulah sebenarnya orang-orang yang selamat itu. Itulah orang-orang yang beruntung di dunianya dan di akhiratnya. Tidak ada yang kita cari dalam hidup ini melainkan bagaimana mencari keselamatan dunia dan akhirat. Makanya di bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah dan rahmat ini, yang penuh dengan maghfirah ini, maka jangan kita sia-siakan. Bulan penuh dengan rahmat ini
untuk menggali akan hakikat sejati diri kita ini. Sehingga habis pun bulan Ramadan ini nanti, 1 bulan, kita telah mampu meramadankan diri kita ini sepanjang hidup kita ini. Jadi orang yang telah mampu meramadankan dirinya sepanjang hidupnya, maka bagi dirinya itulah sebenarnya orang yang telah mendapatkan namanya Lailatul Qadar itu. Jadi Lailatul Qadar itu Bapak Ibu adalah orang yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Makanya Allah katakan, "Faman yahdillah fahuwal muhtadi." Barang siapa yang aku beri mereka itu hidayah dan petunjuk, fahuwal muhtadi, maka dialah sebenar-benarnya orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk itu. Jadi kalau Allah memberikan hidayah, Allah menurunkan petunjuk kepada dirinya, Allah selalu menggunakan bahasa metafora. Bahasa metafora itu bahasa kias, bahasa bersayap namanya, atau bahasa Minang, bahasa perunggo, bakiye. Bagaimana cara Allah menggunakan bahasa berkias dan bersayap kalau Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang Dia pilih? Allah menggunakan dengan bahasa nur. Faman yahdillah fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linuri man yasha. Artinya, barang siapa yang diberi Allah hidayah dan petunjuk, maka dialah orang yang mendapat hidayah petunjuk. Dan siapa yang tidak diberikan Allah petunjuk bagi dirinya, kemanapun dia pergi untuk mendapatkan hidayah petunjuk, maka tidak ada seorang wali yang mursyid yang bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada dirinya. Karena yang dikatakan wali mursyid yang bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada dirinya itu adalah Allah. Makanya Allah mengatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linuri man yasha. Barang siapa yang telah benar-benar beriman kepada aku, maka akulah yang akan membimbing hatinya. Aku yang menerangi hatinya. Yahdillahu linuri man yasha. Cara aku membimbing hatinya, menuntun rohaninya dengan nur rahasia diriku yang aku tanamkan ke dalam dirinya. Makanya Lailatul Qadar itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi maknanya nur ala nur itu yang dikatakan Lailatul Qadar itu adalah orang yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah. Itu yang sebenarnya hakikat dan rahasia yang sesungguhnya. Namun bagaimana cara kita memahaminya secara syariat? Bagaimana kita memahaminya secara thariqat? Bagaimana kita memahami secara hakikat dan secara ma'rifat tentang hidayah dan petunjuk Allah itu? Jadi malam ini Bapak Ibu ya, dengan waktu yang amat terbatas ini, mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah pemahaman buat diri kita, sehingga kita ini salah satu bahagian dari orang-orang yang dipilih dan diistimewakan oleh Allah, sehingga kita dikatakan adalah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu di dalam hidupnya. Jadi kita memahaminya ya, apa makna Lailatul Qadar ini. Nah, lihat, Ustadz tadi dihantarkan ya, Lailatul Qadar itu adalah orang yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah. Kalau Allah telah memberikan hidayah dan petunjuk kepada dirinya, itulah sebenarnya rahasia Lailatul Qadar itu. Ya.
orang yang dipilih, orang yang dibimbing dan dituntun oleh Allah. Makanya Allah katakan, "Fama yahdillah fahuwal muhtadi." Barang siapa yang aku beri dia hidayah dan petunjuk, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk itu yang sebenar-benarnya. Nah, ini maknanya ya. Kita pahami secara syariat, tarikat dan makrifat. Secara syariat. Tarikat, hakikat dan makrifat. Jadi secara syariat Lailatul Qadar itu turunnya sekali setahun. Ya, sekali setahun itu di bulan suci Ramadan. Jadi turunnya Lailatul Qadar itu kepada seseorang itu di bulan suci Ramadan, makanya sekali setahun. Ya. Itu secara makna syariat. Lalu makna secara torikatnya, ya. Kalaulah Lailatul Qadar itu diturunkan ya sekali setahun di bulan suci Ramadan, ya. Di bulan suci Ramadan itu ya pada malam-malam apa saja. Itu diturunkan pada malam 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu yaitu pada malam-malam pada malam ganjil. Pada malam ganjil ini malam keberapa kali Pak? Malam 21, 23, 25, 27, 29. Jadi turunnya itu di 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu di malam-malam ganjilnya. Kalaulah turunnya itu di malam-malam ganjil, di malam ganjil itu bagaimana pula kita memahaminya secara makna hakikatnya. Ya, memahami Lailatul Qadar itu secara makna hakikat pada malam ganjil, di sinilah orang-orang arif billah, orang-orang kasab, ya, yang telah mampu memahami dan membuka tabir rahasia Lailatul Qadar itu. Ya, malam ganjil itu kita melihat satu Ramadannya itu jatuhnya pada hari apa. Nah, jadi melihat harinya. Ya. Kalaulah satu Ramadan ya bertepatan pada hari Ahad. Hari Ahad hari apa tuh? Ya, hari Ahad, hari Minggu dan hari Rabu. Maka Lailatul Qadar itu ya jatuhnya pada malam 29. 29 apa tuh? 29 Ramadan. Ini kan 10 akhir di malam ganjil tuh. Kalau satu Ramadan itu ya jatuhnya pada hari Ahad, hari Minggu dan hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu di tanggal 29 Ramadan itu. Apabila satu Ramadan itu jatuh pada hari Senin, ya, maka Lailatul Qadar itu ya pada malam 21 Ramadan. 21 Ramadan. Kalaulah satu Ramadan itu ya, jatuhnya pada hari Selasa dan Jumat,
Maka Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan itu pada malam ganjil, itu pada malam 27 Ramadan. Jikalaulah 1 Ramadan ya, itu jatuhnya pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam 25 Ramadan. Dan apabila 1 Ramadan itu jatuhnya pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam 23 Ramadan. Ya. Jadi rahasianya secara makna hakikat, para arif billah, orang-orang arifin, dia mampu memahami ya, kapan Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 akhir Ramadan, itu melihat 1 Ramadan itu jatuhnya pada hari apa.